di surga yang kami kenal melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Yesaya pasal yang ke-54, ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7. Firman ini menyampaikan pesan yang mendalam tentang kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui Yesaya dan bagaimana pesan ini relevan bagi kita yang hidup di tengah tantangan dan pergumulan pada masa kini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Ada momen dalam hidup kita ketika kita merasa Tuhan jauh dari kita. Pergumulan, penderitaan, dan kegelapan sering membuat kita bertanya-tanya, di mana sebenarnya Tuhan itu? Dalam ayat ini Tuhan mengakui bahwa ada saat-saat seolah-olah Dia meninggalkan umatnya. Namun itu hanya sesaat. Bayangkan sama seperti seorang anak kecil yang terjatuh ketika belajar berjalan. Orang tua mungkin tampak menjauh untuk memberi ruang agar si anak belajar. Namun, pada saat yang sama orang tua selalu berjaga-jaga, siap menolong ketika diperlukan. Begitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saat kita merasa Tuhan seperti menjauh, sebenarnya Dia sedang mempersiapkan kita untuk terus bertumbuh melalui pertumbuhan iman yang besar. Yang kedua, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Setelah sesaat itu, Tuhan berkata, dengan kasih yang besar aku mengambil engkau kembali. Ini adalah satu pengingat bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala kesalahan dan pergumulan kita. Kasih yang besar menunjukkan sifat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa atau merasa hancur dalam kehidupan ini, Tuhan dengan penuh kasih mengulurkan tangannya untuk memulihkan kita. Bayangkan sebuah pelita yang hampir padam karena kena angin. Tuhan tidak memadamkannya, tetapi dengan lembut melindungi dan meniupnya hingga kembali menyala terang. Itulah gambaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, janji pemulihan Tuhan yang pasti. Yesaya pasal 54 berbicara kepada bangsa Israel yang mengalami pembuangan dan penderitaan karena dosa mereka. Namun, Tuhan tidak membiarkan mereka tinggal dalam keadaan itu. Ayat ini adalah janji pemulihan yang luar biasa. Dalam konteks ini, pemulihan bukan hanya berarti kembalinya Israel ke tanah mereka, tetapi juga janji kasih Allah yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam Kristus, kita juga menerima janji pemulihan. Tuhan memulihkan hubungan kita dengannya, menyembuhkan luka batin kita, dan memberikan pengharapan yang baru akan kehidupan yang kekal. Yang keempat, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana cara kita merespon kasih Tuhan yang begitu besar ini? Pertama, percayalah kepada kasih Tuhan. Bahkan ketika kita tidak memahaminya, di tengah badai kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari penderitaan yang kau alami. Yang kedua, hiduplah dengan rasa syukur. Ingatlah bahwa ketika kita telah ditebus, Tuhan menebus kita karena kita berharga di hadapan-Nya.
Yang ketiga, bagikan kisah ini kepada orang lain. Seperti Tuhan menerima kita kembali dengan kasih yang besar, kita juga dipanggil untuk mengasihi dan menerima sesama kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya pasal 54 ayat 7 adalah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa kasih, dan dalam masa-masa janji pemulihan, Tuhan selalu tersedia bagi kita. Kiranya kita dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tetapi juga berkomitmen untuk memulihkan kita dan menuntun kita hingga pada akhirnya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan yang penuh kasih yang besar dan selalu mengambil kita dan akan membawa kita pulang kembali kepadanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.